warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta, manajemen 22A dengan NPM 22411067. Yang pertama yaitu definisi penarikan SDM. Penarikan adalah suatu usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penarikan SDM adalah penarikan sumber daya alam dalam arti mencari atau melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka. Selanjutnya yaitu tujuan penarikan rekrutmen. Yang pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima dan sebagai sarana pertukaran informasi. Yang ketiga, sebagai sarana pertukaran informasi. Selanjutnya yaitu alasan-alasan penarikan SDM. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak secara hormat sebagai tindakan hukuman. Yang keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun dan adanya pekerja yang meninggal dunia. Selanjutnya, kendala-kendala penarikan. Yang A, kebijakan organisasional. Kebijaksanaan promosi. Ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Kebijakan kompensasi. Besarnya kompensasi yang akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk melamar serius. Kebijakan status karyawan. Kejelasan status karyawan akan menyebabkan animo pelamar yang qualified. Kebijakan penerimaan tenaga lokal. Pencarian tenaga kerja yang dikaitkan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kendala-kendala penarikan. Yang B, rencana SDM. Rencana SDM merupakan salah satu faktor yang mempertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan yang pengembangan, promosi dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Yang C, kondisi pasar tenaga kerja. Harga tenaga kerja ditentukan oleh keuatan atau supply dan demand atau mencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi biaya lebih besar. Yang D, kondisi lingkungan eksternal mencakup tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, proyeksi angkatan kerja, kelangkaan tenaga kerja dan dengan keterampilan tertentu, dan kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Yang E, persyaratan jabatan. Syarat jabatan merupakan kendala dalam penarikan. Misalnya, menarik tenaga terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga sudah terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan
dan informasi, analisis jabatan, dan pendapat para manajer. Yang F, kebiasaan-kebiasaan pelaksana penarikan. Keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan dimudahkan dalam mengambil keputusan penarikan. Sebaliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula. Saluran-saluran penarikan. Yang A, walk-in. Penarikan SDM di mana pelamar atau pencari kerja datang sendiri ke perusahaan. Yang B, rekomendasi dari karyawan. Penarikan SDM melalui rekomendasi dari karyawan, perusahaan yang sudah lama bekerja. Yang C, iklan. Penarikan SDM dengan cara memasang iklan di media massa. Dilakukan dengan cara 2. Yang pertama, one ad. Nama organisasi dan bagaimana cara melamar disebutkan dalam iklan itu. Atau bill ad. Tidak menyebut nama perusahaan, pelamar hanya berminta dan diminta mengirim lamaran lewat PO Box dengan nomor tertentu. Selanjutnya yang D, agen-agen penempatan tenaga kerja. Penarikan SDM melalui kantor penempatan tenaga kerja baik secara maupun pemerintah. Yang E, lembaga pendidikan. Penarikan SDM melalui usaha khusus dan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan. Yang F, organisasi karyawan. Penarikan SDM dari karyawan yang terampil dari organisasi karyawan. Misalnya, penarikan buruh tukang pipa telah mempunyai daftar tukang pipa yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Yang G, leasing. Penarikan SDM dengan cara menyewa tenaga yang profesional yang terampil kepada perusahaan penyewa tenaga kerja. Yang H, nepotisme. Penarikan anggota keluarga untuk menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan tidak berdasarkan keterampilan. Yang I, asosiasi profesional. Penarikan SDM dari organisasi profesional seperti Kadin, HIPMI, IWAPI, dan IWAPI guna menampung tenaga profesional untuk mendapat pekerjaan. Yang J, operasional militer. Penarikan SDM dari militer yang telah berakhir masa tugasnya. Biasanya memiliki tugas terampil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya tenaga mekanik, pilot, dan lain-lain. Proses penarikan SDM. Yang pertama, pembuatan rencana untuk merekrut. Yang kedua, penyusunan strategi untuk merekrut. Yang ketiga, mencari pelamar kerja. Yang keempat, menyisihkan pelamar yang tidak cocok dan mempertahankan kumpulan pelamar. Evaluasi penarikan. Suksesnya fungsi penarikan dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelamar. Yang kedua, jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima. Yang ketiga, jumlah penerima atau pelamar yang diterima. Yang keempat, jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.